Selamat pagi, siang, sore, malam. Pada presentasi kali ini kami akan mempresentasikan proposal pengantar sistem informasi kami. Untuk latar belakang masalah akan dibacakan oleh Wilson. Oke, pertama-tama saya akan membahaskan tentang latar belakang masalah. Jadi seperti yang kita ketahui ini, pada era teknologi zaman sekarang ini, teknologi itu sudah berkembang sangat besar ya. Jadi kita tuh sudah tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Kenapa? Karena teknologi ini tuh sudah membantu kita dalam mempermudah aktivitas-aktivitas dan kegiatan-kegiatan kita. Jadi, perkembangan teknologi ini pun karena berkembang pesat, inovasi-inovasi pun muncul. Seperti sosial media. Jadi, pengertian sosial media secara simpelnya itu adalah platform digital yang memudahkan penggunanya untuk saling berkomunikasi antar pengguna lainnya. Oke. Jadi, dampak-dampak positif apa aja sih yang kita dapatkan dari teknologi? Yang pertama tuh, mempermudah kita dalam komunikasi. Misalkan kita memiliki teman yang tinggalnya tuh di negara Singapura, sedangkan kita tinggal di negara di kota Batam. Dulu, kalau misalnya kita ingin berkomunikasi, kita harus pesan tiket dulu baru kita bisa menemuinya. Tapi dengan adanya teknologi ini, kita sudah langsung bisa menghubungi atau berkomunikasi dengannya. Bisa saja kita menggunakan telepon atau aplikasi tatap muka secara online. Selanjutnya tuh yang kedua adalah, sebagai sarana sarana hiburan bagi penggunanya. Kenapa? Karena dalam sosial media ini tuh ada konten-konten yang mengedukasi dan menghibur penggunanya. Selanjutnya akan dibahas oleh Hari. Oke, akan tetapi semakin berkembangnya sosial media, timbullah persaingan antar pencipta aplikasi. Tidak dapat dipungkiri, kepuasan pengguna adalah prioritas pertama bagi pencipta-pencipta aplikasi. Untuk memenuhi kepuasan pelanggan, pencipta tidak boleh hanya melihat dari kegunaan atau fungsi dari aplikasi itu saja, melainkan kenyamanan pemakaian aplikasi tersebut bagi para penggunanya. UI UX juga merupakan salah satu unsur yang harus diperhatikan pencipta, karena UI UX yang baik akan membuat pengguna memiliki pengalaman yang baik dan nyaman saat menggunakan aplikasinya. Namun faktanya, masih terdapat kekurangan pada kenyamanan pengguna aplikasi tersebut. Oleh karena itu, topik yang ingin kami bahas adalah kepuasan pengguna dalam menggunakan aplikasi sosial media tersebut. Untuk meningkatkan kenyamanan dari pengguna aplikasi, dibutuhkanlah peningkatan kualitas pada aplikasi sosial media, dengan cara memperhatikan sudut pandang kenyamanan dan pengalaman. Masalah yang ingin kami bahas, kepuasan pengguna dalam menggunakan aplikasi sosial media tersebut. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mempelajari pengalaman pengguna, mengetahui apa yang perlu ditingkatkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisa Kepuasan Pengguna Terhadap Aplikasi Sosial Media seperti TikTok dan Instagram di Universitas Internasional Batam. Selanjutnya akan dibaca oleh personil lainnya. Oke, baik. Untuk mengetahui kepuasan dan tidak puasan, maka pasti akan adanya permasalahan-permasalahan. Untuk mengetahui ketidakpuasan pengguna aplikasi, kami mencari permasalahan yang dapat kami temukan sebagai berikut. Contoh permasalahan yang sering ditemui seperti tingkat kenyamanan aplikasi yang tidak memenuhi kepuasan pengguna, baik secara konten yang kurang terupdate sehingga tidak memuaskan pengguna. Dengan kekurangan-kekurangan seperti itu bisa saja membuat pengguna berpindah kepada aplikasi yang lain. Baik, untuk selanjutnya dibacakan oleh personil yang lain. Untuk pembatasan permasalahan penelitian ini, yang pertama itu evaluasi ini itu berfokus untuk mengetahui kepuasan pengguna terhadap aplikasi TikTok dan Instagram. Nah, kan biasanya di TikTok dan Instagram itu bisa-bisanya ada perbedaan pengguna itu mungkin ada tujuan-tujuan berbeda. Ada yang mungkin dari sosial media itu untuk social life masing-masing teman, ada yang untuk entertainment. Nah, kita mau nyari tahu itu kepuasan pengguna itu terhadap aplikasi-aplikasi tersebut itu lebih cenderung kemana. Nah, yang kedua itu evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan aplikasi yang mana yang lebih banyak digunakan untuk pengguna.
Jadi kayak Instagram itu mungkin digunakan untuk social life, TikTok itu mungkin untuk entertainment gitu maksudnya. Yang ketiga itu evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui pendapat dari pengguna ya tentang perbandingan aplikasi secara kualitas dan fungsi. Kayak macam kualitas fungsinya itu ada apa aja ya, yang mana yang nggak penting, yang mana lebih bagus, yang mana lebih baik, apa harus ada fungsi baru gitu. Selanjutnya itu akan dibahas sama anggota lainnya. Jadi kita sudah merumuskan dua masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan. Untuk yang pertama itu bagaimana pendapat pengguna terhadap kenyamanan dalam menggunakan aplikasi TikTok dan juga Instagram. Dan untuk yang kedua itu bagaimana pendapat mereka secara fungsional tentang aplikasi dan TikTok dan Instagram, yang mana lebih bagus fungsinya, fiturnya. Seperti TikTok kan bisa nge-scroll video, ada TikTok Shop. Nah, Instagram ada direct message. Nah, tujuan kita untuk menulis paper ini adalah yang pertama untuk mengetahui tingkat kenyamanan pengguna terhadap menggunakan aplikasi TikTok dan Instagram, dan juga untuk mengetahui pendapat pengguna terhadap aplikasi TikTok dan Instagram secara fungsional. Nah, slide selanjutnya akan dibaca oleh personil lainnya. Dan ya, yang terakhir adalah manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini juga dibagi di dua, secara teoris dan secara praktis. Kalau secara teoris itu kami ada 2 poin, yaitu poin pertama menambah wawasan penulis tentang apa pengguna dari sisi kenyamanan dan fungsi terhadap aplikasi TikTok dan Instagram. Sedangkan poin yang kedua adalah memperkuat dan menambah teori yang sudah ada atau teori sebelumnya tentang analisa kepuasan pengguna terhadap aplikasi sosial media seperti TikTok dan Instagram di Universitas Internasional Batam. Sedangkan kalau secara praktis ada 2 juga, ada yang bagi penelitian dan bagi akademis. Kalau bagi peneliti itu memperluas pandangan kita terhadap bagaimanakah pengguna aplikasi ini memandang sebuah aplikasi tersebut, dan juga sebagai ibu selama proses perkuliahan. Kalau bagi akademis itu sebagai tambahan pengguna dan juga wawasan mengenai bagaimana cara pengguna memandang sebuah aplikasi dari sisi kenyamanan dan juga sisi Baik, telah selesai presentasi kami pada hari ini. Maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.